Assalamualaikum. Hari ini saya akan menyampaikan video tutorial tentang memanfaatkan Power Query Editor yang ada di Power BI untuk mengambil data di sebuah laman website yang data tersebut ada atau terletak di beberapa halaman web. Karena data itu bisa jadi beberapa tahun ya, time series. Nah, itu kita bagaimana caranya mendapatkan multi years, beberapa halaman atau beberapa tahun yang ada di tabel tersebut dengan mengambil kasus ada laman BPS. Coba kita lihat ya di laman BPS, di situ ada informasi data tentang produksi tanaman florikultura, tanaman hias tahun 2019 dan banyak lagi, ada 2020 sampai sejak 1997. Nah, data ini harus kita ambil, mungkin kita hanya ambil beberapa tahun, 5 tahun saja ya, 2020 sampai dengan 2016 gitu ya. Kita ingin ambil itu dalam satu tabel, ini kan terpecah dalam beberapa tabel ya. Bagaimana caranya? Yang pertama harus kita perhatikan sebetulnya di URL ini. Di URL ini kita harus melihat barangkali ada semacam pola yang bisa kita ambil gitu ya. Coba kita lihat seandainya nih tahun 2020 apakah URL-nya berubah. Nah, URL-nya berubah. Di sini tadinya berapa menjadi 1. Coba ini tahun 2020, 2019 bagaimana? 2019 menjadi 2, dari 1 sekarang 2. Kalau begitu tahun 2018 menjadi 3 dong. Nah, benar 3. Artinya yang berubah pada URL ini adalah hanya pada angka ini, 3 ini, 321 ini. Artinya ini bisa kita ganti dengan sebuah parameter sehingga ketika parameternya berubah, ini halaman juga akan berubah. Kita mulai aja ya, langsung praktekkan. Kita copy dulu ini, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita ke Power BI, kita ambil data web, di web kita Ctrl V, oke. Kemudian ada beberapa langkah yang harus kita ambil. Di sini banyak pilihan tabel yang mau diambil. Tabelnya satu yang bisa kita ambil yaitu tabel 4, karena tabel 4 paling lengkap ya. Tabel 4 transform data. Di transform data nanti kita bisa melihat kembali pola yang tadi saya sebutkan, pola source code-nya. Kita lihat dengan cara tabel 4 diklik, kemudian klik kanan, kemudian ada advanced editor. Advanced editor ini ada yang namanya, nah ini alamat browser, alamatnya di mana ini? Kita lihat di sini ada angka 3. Angka 3 ini mencerminkan tahun sebetulnya ya. Tahun 2018. Angka 1 2020 soalnya ya. Nah, ini bagaimana mengubah 3 ini menjadi sebuah variabel? Kita akan buat dengan cara membuat manage parameter. New parameter. Kita ganti dengan parameter urutan aja gitu ya. Urutan, kemudian angkanya kita ganti dengan angka 1 ya. Oke, jadi akan terbentuk sebuah parameter. Kemudian bagaimana memanggil parameter ini? Pakai kode apa? Ini kode atau bahasa yang dipakai adalah M code ya, mashup code ya. Kita advanced editor. Di sini nanti kita ubah nih, 3 ini kita ubah. 3 ini kita ubah ya dengan sebuah parameter. Caranya kita hapus 3-nya, kita sisipkan dengan tanda petik 2 kali, kemudian tanda dan 2 kali,
Kemudian masukkan sintaksnya adalah text.from. Jadi artinya mengambil teks dari from parameter apa? Parameternya adalah urutan. Parameter urutan. Kita lihat di sini no syntax error sebagai checking. Setelah itu kita oke dan nah begitu satu masuk otomatis dia berubah menjadi 20. Kalau dua masuk gimana? Dua kan mencerminkan 2019 ya. Kita cek 2019 benar. Ini sudah hampir selesai. Tinggal kita menata datanya dulu nih, menata data supaya rapi nih. Karena ini kan sebetulnya value nih. Value nama tanaman hias, ada anggrek, ada anthurium, ada gerbera, gladio. Ini sebenarnya nggak perlu nih, bisa dihapus. Dan cek juga di bawah juga nggak diperlukan nih. Ini dua dari bawah harus dihapus. Remove from button, kita hapus. Dua row dari bawah hapus. Kemudian di sini juga dihapus. Remove row top yang pertama. Nah, ini kita hapus. Kemudian ini kita jadikan header, annular, gerbera kita jadikan header dulu sebelum kita unpivot dia. Jadi ini kita use first row as headers. Oke, ini nama-nama ini kita perbaiki yang ini karena sudah jelas ini provinsi. Kemudian ini ada 2019 ini harusnya sebagai apa namanya? Sebagai value ya. Di sini kolomnya menjadi tahun. Nanti ada 2019, 2020 dan seterusnya. Nah, ini akan diganti oleh angka urutan aja nanti. Jadi ini kita hapus saja. Remove row from one row, number of row 1. Kita hapus. Kemudian yang kita unpivot adalah other column. Bukan kolom provinsi tapi other, yang lainnya. Kita klik kanan. Di sini ada unpivot. Unpivot other column. Kita ulang. Kita remove ini apply set tadi. Kita klik provinsi. Ada unpivot ya. Unpivotnya unpivot other column. Nah, sehingga nama-nama tanaman tadi menjadi value pada kolom. Kita ganti atribut ini menjadi tanaman. Yes, ini apa? Anggrek dan sebagainya. Ini menjadi value menjadi ya jumlah mungkin ya, jumlah tanamannya. Kemudian di sini kita lihat ada angka 0 nggak di sini? 0 nggak ada ya, nggak ada angka 0, jadi aman. Yang repotnya ada tanda koma ini. Tanda koma sementara kita menggunakan standar Amerika ya, jadi titik koma itu. Kita harus hilangkan tanda komanya dengan cara mendelimit. Delimitnya adalah koma, koma sebagai delimiternya ya, pemisahnya. Kita harus lakukan ekstraksi. Di sini ada ekstrak, kita pilih ekstraklah teks sebelum delimiternya. Jadi kita akan ambil sebuah teks di sini sebelum delimiter koma. Yang di sini setelah koma itu akan dihilangkan. Oke, kita teks before delimiter. Delimiternya adalah koma, maka hasilnya adalah seperti ini. Yang berikutnya adalah kita cek di sini ada spasi nih. Titik itu diganti oleh spasi. Mana caranya nih menggantinya? Bisa dua macam. Bisa menggunakan replace mungkin ya, replace value sulit ya. Mungkin coba kita ganti replace value dengan spasi.
Terus ininya kita kosongin, kita coba ya. Nggak bisa ternyata. Kalau dengan clean bagaimana? Clean. Clean ada di sini. Transform. Ada clean data. Spasi yang ada kita hilangkan. Data nggak mempan juga. Kalau begitu kita coba dengan artificial intelligence. Gimana caranya? Kita melakukan add column. Sebuah kolom kita akan produksi, tapi dasarnya adalah column from example. Jadi mengambil sampel angka atau value dari sebuah kolom yang sudah ada. Nah, di sini kita ingin menggunakan artificial intelligence yang dimiliki oleh Power Query untuk mengcapture pola yang kita desain, kita bikin ya. Jadi kita bikin di sini tidak ada titik. Jadi kita pilih di row atau baris yang akan kita jadikan pola. Kita bikin di sini 67761 tanpa spasi. Di bawahnya juga kita bikin pola yang sama 9928 supaya machine learning ini belajar dari pola yang sudah kita bikin. Dia akan langsung mengira-ngira atau mempelajari apa yang tadi kita buat. Oh, rupanya spasinya dihilangkan. Dia menduga begitu. Kalau masih abu-abu nih ya. Kalau benar kita klik OK. Kita cek ke bawah. 31146. Oke, betul. 1 spasi 220 jadi 122. Oke, udah betul. Artinya machine learningnya sudah berjalan dengan baik. Sebetulnya sintaksnya seperti ini. Text replace jumlah, kolom jumlah, koma menjadi koma tanpa spasi itu. Kayak gini sebetulnya coding code-nya, tapi dengan machine learning kita tidak perlu lagi belajar coding ini. Oke. Maka ini terbentuk sebuah angka yang betul-betul kita inginkan gitu. Ini kita tinggal ubah tipe datanya menjadi whole number. Sementara ini sudah tidak diperlukan, jadi kita bisa remove. Ini kita ganti nama kolomnya menjadi jumlah tanaman ya. Kemudian provinsi sudah betul, tanamannya sudah betul, ini sudah betul, tinggal kita menggabungkan sekarang. Menggabungkan tahun yang ini sekarang adalah tahun 2019. Kita ingin gabungkan dengan tahun-tahun yang lain. Katakan 5 tahun saja. Bagaimana caranya? Kita harus membuat yang namanya fungsi. Fungsinya adalah dengan cara kita klik tabel 4 ini, kemudian klik kanan, kemudian kita buat create function. Function kita kasih nama, function adalah data tanaman hias misalkan ya. Jadi function ini isinya sebetulnya langkah-langkah ini, apply step ini, dari mulai mengambil sumber, kemudian membersihkan data dan seterusnya. Kita capture dalam satu function, satu nama. Nah, setelah dapat functionnya, tinggal kita buat satu tahap lagi adalah membuat tabel yang isinya urutan tadi 1, 2, 3, 4, 5 karena kita mau ngambil 5 tahun 2020 sampai dengan 2016 ya. Kita ingin ambil itu. Jadi kita buat tabel urutan. Tabel urutan kita desain atau kita buat melalui new source, buat melalui blank query. Di blank query ini kita klik query ini, kayaknya kok naruhnya di sini ya. Sebentar dulu. Jadi kita taruh di other queries, kemudian new source blank query. Oke. Blank query ini kita kasih perintah dengan advanced editor. Kita membuat ini, kita hapus. Buat perintahnya membuat daftar angka
nomor. Kita buat list new numbers, list numbers ya. List numbers ini diawali dengan start from 1 to katakan 5 tahun ya. 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 5 tahun. Oke, dan akan terbentuk query seperti ini yang harus kita jadikan, kita convert menjadi tabel. Klik di pojok ini, tabel, kita kasih nama apa ya, ini tahun sebentar, tahun gitu ya. Ini kita year lah gitu, year setahun. Kemudian angka ini harus masuk ke function ini, ke urutan ini. Nah, gimana caranya? Kita sudah punya function. Kita panggil function ini untuk masuk ke tabel years ini. Caranya gimana? Kita add column, tapi caranya menggunakan invoke custom function. Karena kita sudah punya function. Klik invoke custom function. Function query-nya kita pakai function data tanaman hias. Kemudian kita kita pakai urutan ini tadi, menggunakan kolom name tahun ini, kolom tahun ini, tahun 1, 2, 3. Oke. Nah, akan langsung dia panggil tabel ini ke sini, tapi menggunakan urutan 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana mengembangkan data tabel yang ada di sini? Kita tinggal klik di pojok kanan atas, dia akan terbuka. Nah, kita load ya. Dia akan isinya kolom provinsi, tanaman hias, dan jumlah akan masuk ke samping ini. Dan dari ini klik OK. Automatically dia akan menambahkan kolom-kolom berikutnya di sebelah ini. Tapi perhatikan di sini ada yang error. Mana yang errornya? Terus periksa, ada error ternyata. Kalau menemukan error, bisa kita hapus saja data yang error itu dengan cara remove error. Maka dia akan bersih dari error. Oke. Tinggal tahap berikutnya kita cek di sini apakah semua tahun masuk. Semua tahun sudah masuk ya, 5 tahun. Tinggal menambahkan tahunnya di sini. Kita sudah tahu bahwa angka 1 itu merepresentasikan tahun berapa? 2020. Tinggal kita tambahkan add column, conditional column. Nah, conditional column ini kita ganti di sini. Karena sudah ada kata tahun, gantilah dengan year. Kemudian di sini tahun equals 1 itu sama dengan 2020. Kita tambahkan aja 5 tahun ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 2019, ada 2018, ada 2017, ada 2016. Kemudian di sini tahun equals ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Akan di generate tahun sesuai dengan conditional yang tadi kita bikin. Ini sudah tidak diperlukan, kita hapus, remove. Sementara ini tipe datanya sudah jelas ya, dia adalah teks. Kita ganti teks. Kita ganti ini menjadi teks juga. Ini jumlah menjadi angka bulat ya.
whole number, ini whole number juga. Udah, sudah mendapatkan data yang lengkap. Tinggal kita lakukan close and apply saja. Selesai. Data sudah masuk dan bisa kita langsung pakai. Nah, ada satu yang lupa, bahwa tabel 4 ini sebetulnya sudah tidak diperlukan untuk di load di Power BI, karena kita sudah punya tabel years ini. Tabel years ini sebetulnya tabel data yang lengkap ya, dari tahun 2016 sampai 2020. Jadi ini kita akan hapus tabel 4 ini. Kan di sini lucu, itu double. Nah ini kan jadinya double tuh ya, ini nggak diperlukan karena sudah di append ke sini, digabung. Jadi kita lakukan adalah transform lagi. Bagaimana supaya tabel 4 ini tidak di load ke Power BI adalah dengan cara klik kanan di sini bisa. Oh nggak bisa, harus di sini di tabelnya. Di tabelnya di sini ada enable load, kita enable load, possible data loss warning apa. Artinya ini kalau sudah miring ini tidak akan dipanggil masuk ke Power BI, yang dipanggil hanya ini. Ini akan meringankan pekerjaan. Gantilah namanya jadi lebih sesuai gitu. Tanaman hias, data tanaman gitulah. Tabel data tanaman hias ini udah close and apply. Nah di sini akan lihat bahwa yang di load hanyalah years, tanaman hias saja gitu ya, tanaman hias. Sudah, kita mau visualkan mudah saja ya, misalkan kita bikin matrix atau ini bikin stack bar chart, dimana isinya adalah tanaman hiasnya, kemudian jumlahnya berapa, itu langsung kan. Kemudian kita pecah masing-masing ini kepada provinsinya, legendnya adalah provinsi. So akan terbentuk ini ya. Oke. Oke, sudah jadi, kita bisa kembangkan sendiri. Silahkan teman-teman mengembangkan sendiri ya visualnya. Jadi ini sudah mudah. Jadi intinya sih bagaimana memanfaatkan web data BPS ini sehingga bisa diolah lebih lanjut dengan mudah. Kita memanfaatkan tadi Power Query Editor. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan sendiri. Sampai ketemu di tips berikutnya.